Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 10. Di sini menerapkan teorema usaha energi kinetik untuk memecahkan aneka persoalan gerak. Tipenya pilihan berganda dengan soalnya itu sedang. Poinnya ada 7. Nah, di sini sebelumnya tadi kan udah saya jelaskan ya, usaha tadi itu ada beberapa persamaan ya. Salah satu persamaannya itu kayak gini ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini pakai luas grafik, ada juga yang kayak gini. Nah, selain itu, usaha juga itu bisa kita tulis sama dengan perubahan dari energi kinetik gitu. Jadi maksudnya perubahan energi kinetik itu apa? Energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal gitu. Nah, energi kinetik itu kan persamaannya setengah M V kuadrat ya. Ini V akhir dikurang dengan setengah M V awal kuadrat gitu. Nah, di sini karena sama-sama punya setengah M, ini punya setengah M, jadi setengahnya bisa kita keluarin jadinya setengah M dalam kurung V2 pangkat 2 dikurang V awal pangkat 2. Kayak gitu. Jadi persamaannya bisa kita pakai persamaan kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Di sini. Di sini ada tipe A, terus juga di sini saya coba tuliskan juga yang tipe B ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke 10 tipe A. Di sini sebuah mobil bermasa 200 kg. Jadi kita ketahui masanya sama dengan 200 kg. Dari keadaan diam bergerak. Dari keadaan diam ya. Berarti di sini mula-mula jadi V0-nya itu sama dengan 0. Bergerak hingga mencapai kecepatan 10 meter per sekon. Jadi di sini ada V akhirnya itu sama dengan 10 meter per sekon. Dan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Apa ini? Ini percepatan gravitasi. Apa hubungannya ya? Kita coba lihat aja nanti ya. Kemudian di sini besar usaha yang dilakukan mobil tersebut adalah. Oke, nah jadi di sini yang ditanya usaha. Ditanya W-nya. Gitu. W-nya berapa? Kita jawab. Nah, jadi usaha tadi itu kan udah kita tulis ya. Usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetik. Persamaannya udah kita coba tuliskan tadi ya. Jadi sama dengan setengah M. Di sini tuh V2 pangkat 2 dikurang V awal pangkat 2 gitu. Nah, di sini yang ini tuh nggak kepake nih G ini nih. Kayaknya nih jebakan aja nih. Jadi G-nya bisa kita abaikan. Jadi sama dengan setengah M-nya itu 200 ya. Sini 200 dikali V2. V2-nya itu 10 ya. 10 pangkat 2 dikurang V1 atau kecepatan awalnya ya. Itu sama dengan 0. Jadi di sini 0 pangkat 2. Kayak gitu. Nah, di sini sama dengan ini bisa kita coret hasilnya ini 100. Terus di dalam kurungnya ini 10 pangkat 2 hasilnya 100. Jadi ini kita kaliin aja 100 kali 100 sama dengan 10.000 Joule. Jadi usahanya sama dengan 10.000 Joule. Atau kalau pengen disingkat jadi kilo jadinya 10 kilojoule. Kayak gitu. Nah, ini untuk nomor 10 yang A. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10 yang B. Yang B di sini paku bermasa 5 gram. Jadi di sini M-nya itu sama dengan 5 gram. Terlepas dari tangan seorang tukang kayu. Ketika paku menyentuh tanah, kelajuannya 30 meter per sekon. Jadi di sini V akhir ya. V akhir atau V2 ya kita tulisnya. Di sini tuh V2. V2 berarti di sini sama dengan 30 meter per sekon. Gitu. Coba kita baca ulang. Paku bermasa 5 gram terlepas dari tangan. Tangan seorang tukang kayu. Berarti kan karena dia terlepas berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi pakunya itu nggak sengaja terlepas gitu. Dia nggak ada kecepatan awal. Ketika paku menyentuh tanah, kelajuannya 30 meter per sekon. Jadi di sini tuh ada paku ya kan. Ini paku gitu ya. Ini terlepas. Terus dia menyentuh tanah gitu ya. Mungkin masuk lah ya. Masuk ke dalam tanah ya. Tanah apa yang lembek ya. Jadi di sini jika gaya gesek paku tanah sebesar 45 Newton. Jadi di sini ada F-nya. F-nya itu sama dengan 45 Newton. Hitunglah kedalaman paku yang mencangkup dalam tanah. Jadi hitunglah kedalaman paku yang mencangkup tanah. Jadi di sini tuh awal mula ya. Ini awal, ini akhirnya.
Nah, di sini ternyata pakunya ini masuk ke dalam tanah gitu. Jadi pakunya ini masuk ke dalam tanah sejauh ini. Kita tulisnya sejauh S lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini diminta hitung nih kedalaman pakunya nih berapa gitu. Makanya tadi saya bingung nih, tanah apa yang lembek gitu sehingga paku yang jatuh itu bisa masuk ke dalam tanah. Jadi di sini kita jawab ya. Kita jawab. Jadi usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetik, ya kan? Nah, jadi perubahan energi kinetik tadi itu persamaannya kayak gini, setengah M, di sini V akhir dikurang V awal pangkat 2 gitu kan. Jadi sama dengan setengah M-nya itu 5 gram ya. Berarti ini tuh kalau kita ubah ke kilogram berarti 5 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kayak gitu. Jadi di sini dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian V2-nya itu 30 ya. 30 pangkat 2. Dikurang V1-nya ini 0 jadi 0 pangkat 2. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman hitung, kalau dihitung ini tuh hasilnya itu menjadi 2,25 satuannya joule ya. Joule. Jadi ini besar usahanya. Tapi yang ditanya itu bukan usaha. Yang ditanya di sini kedalaman paku. Kayak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu ya bahwa usaha itu bisa juga kita tulis F dikali sama S perpindahannya. Nah, di sini F-nya kan udah ada ya, F-nya 45. S-nya ini yang ditanya nih, kedalaman si pakunya, S. Nah, usahanya udah ada, usahanya 2,25. 2,25. Jadi S sama dengan 2,25 dibagi 45. Jadi tinggal dihitung aja, maka kalau kita hitung hasilnya 0,05 meter gitu. Jadi itu untuk pembahasan kita di soal nomor 10. Nanti berikutnya kita akan bahas soal nomor 11. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.